Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan mahasiswa kelas TIP 181. Hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah pemrograman web 2. Baik, sebelum kita mulai perkuliahannya, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak agar dalam perkuliahan nanti berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, termasuk dari koneksi internetnya, dan juga semoga apa yang disampaikan bisa jadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk materi hari ini kita melanjutkan dulu untuk materi yang kemarin, yaitu dalam penggunaan fungsi if, ya. Untuk tugasnya yang kemarin nanti saya nilai nanti di akhir aja. Saya lanjutkan materi terlebih dahulu untuk penggunaan fungsi if. Baik, di sini membahas dari tugasnya yang kemarin, ya. Ini sama dengan tugas yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita membuat penjualan sederhana, ya. Penjualan sederhana ada nama barang, kemudian ada harga barang, kemudian ada jumlah pembeliannya. Ya, di sini di dalam sebentar, ya, belum saya share screen-nya. Bentar, ya. Baik, kelihatan untuk tampilan notepad-nya, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Jelas atau terlalu kecil? Pas. Oke, kita lanjut, ya. Baik, untuk yang kemarin itu seperti ini, ya. Ada di sini saya membuatnya untuk tampilan formnya saya murni HTML, ya, tidak menggunakan murni ASP, kode ASP-nya, tapi di sini untuk form inputnya di sini saya menggunakan HTML. Form action jual.asp. Jadi ini nanti dieksekusi di file jual.asp, ya, di sini. Kemudian saya buatkan tabel di sini. Saya buatkan tabel dengan width-nya 60%, kemudian bordernya 0. Kemudian dalam satu baris di situ ada dua kolom, ya. Kolom yang pertama ada nama barang, kolom yang kedua ada input tipe teks, name-nya nama. Kemudian di baris yang kedua ada dua kolom, yaitu kolom judul harga barang, kemudian ada input tipe teks, name-nya adalah harga. Kemudian satu lagi di sini ada dua kolom untuk jumlah belinya, ya, jumlah pembeliannya berapa. Di sini juga ada input tipe teks, name-nya adalah jumlah. Ya, ini sama dengan tugas yang kemarin, ya. Nanti ada tambahan sedikit untuk tambahan tugasnya, ya, dimodifikasi. Kemudian di sini baris yang kedua, pada baris yang kedua ada tombol submit di sini. Namanya submit, value-nya proses, ya, value-nya proses. Kemudian ditutup dengan baris 21, yaitu untuk tab formnya, ya, penutup dari form action yang ada di baris 3 di sini. Jadi apa yang ada di antara form itu adalah yang akan diproses. Kemudian pada baris 23 ini saya menggunakan fungsi uji kondisi, yaitu if request.form. Jadi jika request.form submit, ya, sama dengan adalah proses. Submit di sini adalah tombol input submit di sini, ya, sama dengan proses, maka di sini akan ada pendeklarasian variabel, ya, ada pendeklarasian variabel
dimana x nama sama dengan request.form nama. Ini nama input text. X harga request.form harga, x jumlah request.form jumlah. Kemudian x bayar sama dengan x harga kali dari x jumlah. Ini x bayarnya. Nah, kemudian ada fungsi uji kondisi untuk tugas yang kemarin ya. Mungkin ada beberapa ini rekan-rekan mahasiswa dalam pembuatan rumusnya mungkin berbeda dengan saya. Mungkin ada yang untuk mencari nilai diskonnya langsung dikalikan ya, nilai dari x bayarnya langsung ditaruh di sini. Misalkan seperti ini, bintang x bayar ya, seperti ini juga boleh ya. Jadi dikalikan langsung nilai dari x bayarnya, seperti ini boleh. Jadi nanti untuk nilai x diskonnya ini nilai dari diskonnya nanti di sini udah dapat ya, udah dapat nilai diskonnya, udah dapat. Kalau di sini tadi saya membuatnya adalah nilai diskonnya saya tampilkan dulu di sini 0,02 ya. Kemudian nanti saya membuat variabel baru x diskon sama dengan x bayar kalikan dari diskon ya. Buat seperti ini langsung boleh ya, buat seperti ini langsung boleh, atau buat cara teknik yang kedua seperti ini. Jadi x bayar kalikan diskonnya, jadi mengambil nilai dari diskonnya ini aja. Seperti yang atas ini juga boleh, terserah bebas modelnya seperti apa ya. Ya, kemudian else if kondisi yang lain, uji kondisi yang lain di sini x bayar lebih besar 10.000, maka diskonnya 0,01, jadi dapat 1% diskonnya. Else diskon sama dengan 0 ya. Jadi kalau tidak lebih besar dari 10.000, tidak lebih besar dari 20.000, maka nilainya adalah diskonnya 0. Jadi misalkan cuma 9.000, 8.000, berarti diskonnya 0. X diskon sama dengan X bayar kalikan diskon. Kemudian X total sama dengan X bayar dikurangi dari nilai X diskon, itu nilai dari X total ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk tampilan untuk nilainya. Jadi di sini ada TR ya, ada TR. Ini melanjutkan dari ini ya, tampilan untuk mana kolom yang di atas. Tabel di atas ini kan belum saya tutup dengan tabelnya, slash tabel ya. Jadi masih saya lanjutkan di bawahnya. TR sama dengan ada kolom di sini ya, ada kolom bayar, yaitu mencari nilai bayarnya, bayar. Kemudian di sini ada kolom dengan kerataan rata kanan. Kemudian respon rate ya, respon rate dia mengambil nilai dari variabel x bayar ya. Cek lagi ya untuk tugasnya. Kemudian di sini ada diskon, yaitu saya mencari nilai dari diskonnya. Diskon kemudian ada TD di sini, line right di sini rata kanan. Kemudian ada respon rate di sini mengambil nilai dari variabel x diskon ya. Kemudian ada total bayar di sini, ada total bayar. Kemudian kolomnya di sini untuk total bayar di sini saya menggunakan teknik nilainya saya masukkan ke dalam input tipe teks ya, nilainya saya masukkan dalam input tipe teks. Jadi input tipe teks name total value. Nah di sini value-nya ya, nih nanti isiannya itu nanti adalah seperti ini ya, ini yaitu variable x total. Nah cuman di sini kemarin ada apa, mahasiswa kelas malam tanya itu kalau mau ditambahkan format untuk titik koma seperti apa, seperti itu ya. Jadi format number di sini. Jadi fungsinya seperti ini. Tambahkan di sini bentuk seperti ini.
ada tambahan format number ya, ada tambahan format number. Nah kalau udah, nanti kita coba jalankan ya, jalannya nanti ketika dijalankan juga ada ini tampilannya seperti ini. Misalkan buku ya, buku, kemudian harga barangnya misalkan 5.500 ya, 5.500, belinya misalkan 3 ya, belinya 3 berarti totalnya 16.500 ya. 16.500 kalau kita lihat di sini bahwa nilainya untuk bayarnya adalah lebih besar dari 10.000 ya, karena 16.500 ya, maka nanti dapat potongannya 1% ya. Kalau 16.500 berarti 160 ya, 160. Nah kita lihat di sini, kita klik proses. Nah ini tampilannya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi tadi, fungsi if request.form sama dengan proses ini nama dari ini, isinya value-nya proses, maka tampilan ini belum akan ditampilkan ya. Tampilan untuk bayar, diskon, total bayar belum ditampilkan. Oh ini ada yang ketinggalan, ini kita tutup dengan NIF juga ya, tutup dengan fungsi NIF. Nah, NIF-nya ini menutup dari fungsi then yang ada di sini pada baris 23 ya. Kalau NIF-nya ini ditutup untuk penggunaan fungsi dari X bayar ya. Jadi ketika belum ada penekanan pada tombol submit di sini yang proses, ini tampilan yang diantara if ini, if baris 23 sampai dengan baris ke 55 ini tidak akan ditampilkan ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ini ada untuk pengaturan yang untuk format untuk format total bayarnya itu bentuknya seperti ini, format number, terus dalam kurung di sini variabelnya ya, variabel untuk X X bayarnya, maaf, X totalnya ini berubah seperti ini. Nah yang ini adalah nilai dari untuk total yang di dalam input tipe teks. Kemudian yang untuk bayar sama diskon ini bentuknya berupa teks aja, jadi tidak berada di dalam input tipe teks ya, seperti itu. Satu lagi di sini, misalkan contoh lagi, yaitu di sini saya punya form action, filenya jual2.asp ya, punya filenya jual2.asp. Ini tadi sama ya, semua scriptnya sama dengan yang dijual, cuman di sini saya tambahkan penggunaan fungsi n ya, menggunakan tambahan fungsi n. Jadi jika misalkan seperti ini, jika X bayar ya, jika X bayar 20.000, lebih besar dari 20.000 ya, lebih besar dari 20.000, dan X nama sama dengan buku, maka diskon sama dengan 0,02 itu 0,02. Else if X bayar lebih besar 10.000 and X nama sama dengan buku, maka diskon sama dengan 0,01. Else diskon sama dengan 0. And if X diskon sama dengan X bayar kali diskon, X total sama dengan X bayar dikurangi dari X diskon. Nah, di sini yang perbedaannya adalah pada penggunaan fungsi if yang ada di baris 30 dan pada baris 32 ya, yaitu kita menggunakan tambahan fungsi n. Jadi uji kondisi yang ada di sini adalah ada ketentuan yang lain ya, ada ketentuan yang lain. Ketentuannya adalah
Jika nanti X bayarnya itu lebih besar 20.000 dan X namanya buku, itu nanti baru dapat diskon. Ya, baru dapat diskon 0,02. Tetapi jika misalkan X bayarnya itu lebih besar dari 20.000 dan X namanya ini bukan buku, maka dia tidak akan mendapatkan diskonnya, ya, meskipun lebih besar dari 20.000, misalkan 30.000 seperti itu. Kalau untuk X namanya bukan buku, maka dia tidak akan dapat seperti itu, ya. Kemudian satu lagi, as if jika X bayarnya lebih besar dari 10.000 dan X namanya sama dengan tidak buku, ya, misalkan tidak buku, misalkan pensil untuk nanti ketika kita menginputkannya, maka dia tidak akan dapat diskon. Ya, kita coba jalankan ya. Jadi di sini filenya jual2.asp. Kita coba misalkan namanya buku. Besar kecil nanti berpengaruh ya. Besar kecil tulisannya berpengaruh. Buku, harga barang misalkan kita buat 5.500 ya, 5.500. Kemudian jumlah belinya 3 lah, 3. Nah, berarti nanti totalnya nih 16.500 ya. 16.500 berarti dia masuknya di uji kondisi yang ke 32, yaitu lebih besar dari 10.000 ya. Kita klik proses. Ini bener gak ya? Bener ya? Kita coba lagi. Tadi lebih besar 10.000 ya, bener ya? Buku harusnya dapat diskon ini. Buku, sebentar. Buku, harga barang 5.500, jumlah belinya adalah 3. Nah, 3 harusnya dia masuk ke sini, berarti harusnya dapat diskon 0,01 ya. Oke, ini ya, ini kok tidak mendapatkan diskon. Nah, kita coba lagi deh. Expirednya ada yang salah nggak sih? Buku harusnya dapat ini 500, belinya 5 misalkan. Diskonnya 0. Harusnya dapat. Sebentar, kita coba cek lagi ya. Ini harusnya dapat diskon. Saya tampilkan di sini dulu untuk nama barang. Nama barang. Ini. Oke, kita coba buku lagi. Harga 5.500, kita beli 5. Harga buku dia tidak menangkap X nama. Coba saya buat seperti ini ya. Apakah harus dipisah atau tidak? Buku harganya 5.500, 5. Tidak mau tampil. Kita buat seperti ini. Harusnya mau ini. Diskon 0. Diskonnya X diskon, X bayar.
saya ganti on dulu. Mungkin harus besar ya. Buku 5.505. Oh, masih tidak berfungsi. Buku 5.500. Pak, nggak ada gambarnya Pak. Gimana? Gak ada Nggak gambarnya? ada gambarnya. Oh. Tadi kayaknya sempat nge-lag. Oh iya, bentar. Saya share dulu. Udah ya, udah kelihatan ya. Iya udah Pak. Bentar, ini ada yang salah nih, kira-kira apa ya? Jika expired di 20.000, maka coba sini dulu ya. Diskonnya 1%, kemudian kita coba lagi. Diskonnya 2% ya, benar ya, 2%. Dan terus coba yang di sini yang jual 2, kita menggunakan fungsi ini n ya, x nama. Ini harusnya kalau dijalankan, jadi kalau lebih besar dari bayarnya lebih besar dari 20.000 dan namanya buku, itu dapat diskonnya 0,02 harusnya ya. Tapi ini nggak muncul nih. Harusnya dapatnya diskon, nama variabelnya buku, udah bener. X namanya kita coba hanya 4.
Fungsi N-nya nggak berjalan. Sebentar ya, kita lihat. Oh ya, dulu pernah dapat ini nggak ya, job sheet yang dari saya? Belum, Pak. Belum ya? Oh ya, udah nanti saya Belum. share ya. Kita coba lihat operator aritmatikanya dulu. Sama dengan, udah benar sih. Tidak sama dengan operator purwadi ini, udah benar. Iya, udah benar. Rumusnya udah benar sih. Kalau dilihat di sini, saya lihat sih rumusnya udah benar, tapi nggak jalan ini. Jadi kalau lebih besar dari 20.000 dan X namanya adalah buku, baru dia dapat ini. Tapi kalau misalkan tidak lebih besar dari 20.000 ya, dan X namanya bukan buku, maka diskonnya juga tidak dapat. Berbeda dengan ini, kalau kita menggunakan fungsi OR itu, gunakan fungsi OR. Fungsi OR seperti ini, meskipun misalkan di sini lebih besar dari 20.000, tetapi untuk X namanya tidak buku, misalkan kita menginputkannya pensil pun nanti dapat diskon 0,02 seperti ini, meskipun salah satu di antara kondisi di sini tidak terpenuhi ya, maka ini tetap dijalankan seperti itu. Misalkan ini untuk X bayarnya misalkan 15.000 ya, tapi di sini namanya buku untuk X namanya, maka dia dapat diskonnya 0,02 seperti itu. Nah, coba lihat untuk job sheet tadi, ada udah benar ini, udah benar Pak, ya. itu kayaknya bukunya harus pakai petik deh. Pakai petik ya, coba. Oke, coba ya, kita pakai petik ya, karena karakter ya. Coba, oke, kita jalankan. Oh iya, itu karena karakter ya. Benar-benar. Ya, kita lihat, kita coba ya, lihat untuk perbandingannya ya. Oke. Buku ini kita ganti N dulu ya, kita ganti N ya, kita ganti N. Buku kemudian 5.500, kita beri 3 dulu, jadi nanti dapatnya 0,01 ya, 1% ya. Ini oke, ini udah benar 1%. Terus kita coba namanya pensil aja, 5.500 3 ya, 0 ya. Oh iya, kurang tanda petik ya, kurang tanda petik tadi. Kurang tanda petik, berarti kita coba sekarang yang fungsi OR ya, kita gunakan yang fungsi OR. Copy, saya simpan 3 ya, jual 3.asp. Ya, kita ganti fungsi OR nya ya, kita ganti fungsi OR. Besar aja. Jadi kalau seperti ini, bisa buat baru aja. Oke, 3 ya tadi ya. Misalkan barangnya buku ya, barangnya buku,
kemudian belinya harganya 5.500, kita beli satu. Ya, kalau kondisi seperti ini berarti bukunya terpenuhi ya, bukunya terpenuhi, tapi untuk bayarnya dia tidak terpenuhi ya kan. Bener ya, karena belinya satu, cuma satu, harganya 5.500 ya, tidak lebih besar dari 10.000 ya. Seperti ini. Oke, bener nggak? Diskon. Ini harusnya dapat, di sini. Actionnya belum kita ganti. Jual 3. Form actionnya tadi belum diganti ya. Jual 3.asp. Oke, dia ngarahnya ke jual 2 tadi. Kita ulangi, buku 5.500, kita beli satu. Jadi meskipun di sini adalah untuk kondisinya seperti ini, buku kondisinya adalah untuk bayarnya tidak terpenuhi untuk dapat diskon ya tadi ya. Cuman karena dia di sini namanya buku, berarti dia masuk ke sini. Ya, dia masuknya ke sini. Kita coba lagi, misalkan pensil ya. Kita coba pensil. Pensil di sini dia tidak termasuk dari X nama, karena X namanya buku. Harga barangnya kita buat 5.500. Terus jumlah belinya kita isikan 3 ya, kita isikan 3, totalnya 16.500 ya. Berarti dia masuk ke sini ya, masuk di uji kondisi yang baris 32 ya, karena lebih besar dari 10.000 seperti ini. Kita coba lagi, misalkan buku jangan buku, pensil ya, buku tulis ya, buku dan buku tulis, pensil kemudian 5.500, belinya 5 ya, belinya 5. Kita proses seperti ini ya, dia masuk di uji kondisi, maksudnya ke yang baris ke 30 ya, seperti itu. Jadi ada penggunaan fungsi uji kondisi yang satu seperti ini biasa ya, dalam tidak menggunakan fungsi OR atau menggunakan fungsi AND ya. Yang kedua di sini ada penggunaan fungsi AND. Ini juga dicampur juga nggak masalah sih. Ini AND yang uji kondisi yang pertama, di sini OR, seperti itu juga nggak masalah. Ya, kemudian satunya lagi tadi ini menggunakan fungsi OR ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita coba. Ini saya share aja dulu untuk filenya ini. Jangan, nanti aja saya share-nya nanti aja. Tugas yang kemarin ya, tugas yang kemarin untuk apa? Jualnya seperti ini. Silahkan ditambahkan fungsi bonus ya, tambahkan fungsi bonus. Fungsi bonusnya adalah jika satu saja di sini, jika bayar lebih besar 50.000, maka bonus souvenir, bonus souvenir ini deh. Bonus souvenir jika bayar lebih besar 50.000 dan
nama, misalkan apa, buku, bonus, gelas muk seperti ini. Nah, ini aja, tambahkan ini aja. Mungkin 10 sampai 15 menit, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Dicatat dulu aja ini. Jika bayar lebih besar 50.000, maka bonus souvenir. Jika bayar 50.000 dan nama buku ya, maka ini ada makanya, maka bonus gelas mug. Nanti selain itu tidak dapat bonus ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, dari pernyataan 20 sama 21 itu berarti ada penambahan fungsi n ya, ada tambahan fungsi n di baris 21 ya. Jadi kalau misalkan kita menginputkannya bayarnya adalah lebih besar dari 50.000 ya, maka bonusnya souvenir. Tapi kalau misalkan jika bayarnya 50.000 dan namanya adalah buku, nama barangnya buku, tambah ini nama barang ya, nama barang buku, maka bonusnya adalah gelas mug ya. Selain itu misalkan pensil, penggaris dan lain sebagainya, meskipun lebih dari besar 50.000, nanti dia tidak dapat gelas mug tetapi dapat bonusnya souvenir. Ya, silakan ditambahkan modifikasi untuk tugasnya yang kemarin. Setelah itu nanti penilaian ya, share screen ya, silahkan dicoba.
Pak, saya pakai HP, Pak. Ya, yuk, nggak apa-apa pakai HP. Nggak kan? Ya, bentar. Kelihatan nggak sih, Pak? Kelihatan, cuman nggak stabil karena masih goyang-goyang. Ya udah. Bentar. Kok kosong, Pak?
sendirian di situ, nggak ada yang megangi. Nggak ada. Oh ya udah gitu dia udah stabil. Tangan satu berarti ngetiknya nggak apa-apa. Ini Pak. Ya, ya, oke. Ya. Udah. Ya, coba lagi. Misalkan, ya. Sama siapa nih, Mbak siapa? Anissa. Mbak Anissa Khairul Umami ya. Oke, Iya. poinnya 20. Ya, silakan yang lain. Ada lagi Mbak Evina, Mbak Imayatus, Mas Rofik, Mas Rizky, Mas Yusril, silahkan. Ada lagi Mbak Ervina, Mbak Setianingsih, Mas Rofik, Mas Yusril, silahkan.
Ya, Ada lagi? Ada lagi yang mau menilaikan? Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Yuk, silakan yuk yang mau menanyakan. Masih ada satu tadi, Mbak Anissa. Pak, punya aku tapi nama barangnya nggak mau muncul. Nama barangnya nggak mau muncul. Muncul. Ya. Udah bisa tapi nama barangnya nggak mau muncul. Ya, nggak apa-apa. Siapa? Masakan. Ya, yuk silakan Mbak. Mbak siapa ini? Mbak Ervina. Mbak. Tuh. Depan nggak Pak? Bentar.
Ya, yuk Mbak. Udah kelihatan. Ya, kelihatan. Stabilkan biar nggak goyang-goyang. Bentar, Pak. Ya. Kurang geser. Nah, udah. Udah. Ya, yuk. Ya, coba inputkan yuk. Ini udah, yang ini Hmm. yang tulisnya black, Pak. Oke. Ya. Mbak siapa tadi? Ervina atau Mbak Imayatus? Imayatus. Imayatus ya. Makasih Mbak Ima. Ya. Siapa namanya? Ima. Mbak Ima. Coba. Ya, siapa ini? Mas siapa ini? Mbak, saya boleh nilai Ya, boleh. Silakan. Dengan Mas siapa nih? Yusril ya, Pak? Mas Yusril Ihza. Ya, silakan. Ya, Pak. Ini yang hasilnya yang MOOC ya, Pak? Ya. Yang tulis. Ini, Pak. Ya, coba inputkan baru. Terus yang satunya ya? Ya. Bentar, Pak. Ya, lanjut aja Mas. Terus jalankan programnya aja. Bentar, Pak. Ganti dulu, Pak. Ya. Ini, Pak. Tak buka lagi ya. Ya. Ini, Pak. Anggur 1 menit. Ini, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Suaranya juga itu kok. Suaranya juga kedengaran kok. Oh iya. Suaranya juga dengar. Iya.
Udah Pak, udah belum? Ya, jalankan coba. Yang tadi coba inputkan baru, coba diinputkan Oh, baru. Ha-ha. Inputkan baru. barangnya satu. Coba yang lain aja ya. Ya. Itu Pak. Ya. Ya, ya udah. Selanjutnya ada Mas siapa lagi nih? Halo, Ya, halo, siapa ini? Mas siapa? Rofik Pak. Mas Rofik ya. Silakan Mas Rofik. Iya Pak. Oke, coba inputkan lagi Mas. Oke, ya. Makasih Mas. Ada lagi yang belum? Mbak Ervina? Ada di sini? Sebentar Pak, ini lagi error bentar. Oh ya 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 ya. Kalau Mbak Mas Rizky itu nggak ada ya? Ada nggak Mas Rizky? Ada Pak harusnya Pak. Harusnya ada ya. Oh ya udah. Kemana ada orangnya? Sepertinya dari hari pertama kurang berinteraksi. Ya sudah ada. Tadi ada Mbak Nisa, poinnya 20. Mbak Ima, Mbak Imai ya. Mbak Imai 20. Mas Rafiq 20, Mas Yusril 20. Kurang Mbak Ervina. Yuk, silakan Mbak Ervina. Oke Pak. Udah? Ya udah, yuk share screen. Jadi ya udah, ya udah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kurang geser sedikit ya udah. Coba inputkan baru. Ya, inputkan baru. Ya. Ini Pak. Ya. Ya. Ya udah, makasih. Oke. Ya udah. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup untuk pertemuan mata kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah gabung di kelas online. Jangan lupa nanti absensi, baik itu di Syakat dan komentar di YouTube ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.